Bab 558, Windu Laskara kalah. Masih berani memarahi orang sebagai pengkhianat. Apa dia lupa dengan kelakuannya yang memalukan di hadapan Hansen sebelumnya? Gardi, Dinar, dan rekan-rekan lain dari Palagan Kota Dranar merasa marah. Kalau bukan karena ada begitu banyak pemimpin, mereka pasti akan membela Agam. Dalam kompetisi tim sebelumnya, Agam sudah membuat mereka mengakui kemampuannya. Dia bisa membangkitkan wilayah timur yang awalnya ada di urutan terakhir menjadi juara pertama dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan Agam. Di sisi lain, Darius yang jelas kemampuannya tidak seberapa dan tidak kompeten, malah marah-marah terus. Dia bahkan menyuruh mereka menggunakan amukan darah pada rekan sebangsanya. Setelah dibandingkan, mereka merasa malu memiliki kepala instruktur seperti Darius. Kalau memang tidak bisa menang, berarti memang tidak bisa menang. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Kalau ribut terus juga tidak akan mengubah hasil akhir. Agam menggelengkan kepalanya. Sudin Grahana mengerutkan kening dan bertanya. Nak, kekuatan Windu dan Hansen tidak berbeda jauh. Apalagi Windu sudah menerima pelatihan tempur sejak dia masih muda dan terjun ke medan perang sepanjang tahun. Andaikan kekuatannya sedikit lebih lemah dari Hansen, bukankah terlalu dini untuk membuat kesimpulan? Tidak peduli seberapa bagus sebuah senapan, tetap tidak bisa dibandingkan dengan meriam. Apa kamu mengerti apa yang aku maksud? Agam menatap ke arah lawan. Sudin yang mendengar itu pun agak terkejut, lalu ekspresinya jadi khawatir. Yang mendengar ucapan Agam pun seperti telah menyadari sesuatu. Mereka saling melirik dan ekspresi mereka berubah menjadi suram. Kalau memang benar seperti apa yang dikatakan Agam, maka Windu benar-benar ada dalam situasi yang berbahaya. Senapan dan meriam apaan? Jangan banyak omong kosong. Kamu pikir kita semua adalah sekelompok orang bodoh seperti kamu? Darius tidak menghiraukan ucapan Agam dan terus mencemooh. Agam sama sekali tidak memedulikan pria itu. Tidak peduli apapun yang Darius katakan, pertempuran sudah dimulai. Wisdu Laskara memang layak menjadi ahli nomor 1 generasi muda di 9 alam surgawi. Kekuatan dan kecepatan yang dia tampilkan benar-benar sangat menakjubkan. Sosoknya seperti naga yang membubung tinggi, setiap gerakannya tampak samar, membuat orang bertanya-tanya akan gerakan selanjutnya. Setiap kali dia menyerang, sosoknya bagaikan naga yang mengguncang laut dan udara. Momentumnya sangat mencengangkan. Begitu serangan yang dikerahkannya mengenai lawan, seluruh tempat langsung bergetar. Dibandingkan dengan pertandingan individu dan pertandingan tim sebelumnya, pertarungan ini jauh lebih intens. Bagaimanapun juga, ini adalah duel antara alam langit setengah langkah. Pertarungan ini bisa dianggap sebagai kontes antara generasi muda dari timur dan barat. Pemanasan selesai. Tiba-tiba, tawa Hansen menusuk ke telinga semua orang. Dia mengulurkan tangan dan meraih Windu seperti kilat. Awalnya, serangan Windu tampaknya lebih unggul. Namun, kecepatan serangan Hansen tiba-tiba meningkat, membuatnya tidak dapat beradaptasi. Bagaimanapun juga, dia adalah ahli nomor 1. Dia mendengus dingin dan energi spiritualnya mengembun, membentuk cakar dengan satu tangan dan mengibaskannya. Bruk! Terdengar suara ledakan di udara. Kekuatan yang tersebar bagaikan bilah yang tak terhitung jumlahnya, memotong bebatuan dan pepohonan dengan sempurna. Sebuah penghalang padat muncul begitu saja, melindungi semua orang di dalamnya. Srek! Serangan Hansen menabrak penghalang, mengeluarkan semburan kembang api yang memesona. Area yang tidak dilindungi oleh penghalang telah berubah menjadi berantakan. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya duel antara mereka berdua. Serangan mereka beradu, keduanya langsung berpisah. Ada 3 bekas darah di tangan Hansen, darah mengalir dan menetes dari luka tersebut. Namun, sebelum orang-orang bisa bereaksi, ternyata kondisi Windu jauh lebih buruk. Lengan kanan dan dadanya berlumuran darah. Ekspresi Windu masih tidak berubah. Dia mengulurkan tangannya dan segera membuat mantra segel. Saat telapak tangan dan jari-jarinya berputar, kekuatan spiritual yang menakutkan memadat dengan cepat, membentuk bola cahaya besar di atas kepalanya. Gerhana matahari! Bola cahaya bersinar redup dan dengan cepat menutupi langit di atas kepala seperti langit yang menekan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menerjang lawan begitu saja, jadi dia tidak ragu untuk mengorbankan sebagian kekuatan fisiknya untuk melepaskan jurus mematikan. Duk! Debu memenuhi langit, tanah langsung retak, muncul sebuah lubang besar yang dalam di arena. Menakutkan sekali. Sama sekali bukan hal yang bisa dilakukan manusia biasa. Sayangnya, saat debu menghilang, Hansen ternyata masih berdiri di tempat yang sama, hanya ada sedikit luka di tubuhnya. Teknik yang bagus! Hansen menjilat darah dari sudut mulutnya, tatapannya sedikit bercahaya. Dia terlihat ganas dan haus darah seperti binatang buas. Saat berikutnya, dia mengulurkan satu tangan untuk menyerang. Windu baru saja bersiap untuk bertahan, tetapi dia tidak tahu bahwa serangan Hansen secepat kilat. Hansen langsung melintas ke depan dan menembus tubuh Windu.
Kuku jarinya yang pucat seperti pisau tajam, langsung menggali sepotong daging dari punggung Windu. Yesi segera meringkuk kepalanya dan meraih lengan Agam. Tubuh langsung bergetar hebat. Adegan ini terlalu sadis. Bahkan orang yang terbiasa dengan kematian pun susah menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa kita akan kalah? Seseorang berkata dengan tidak rela. Jangan lupa dia adalah generasi muda terkuat, kata Sudin dengan ekspresi dingin. Windu mengerutkan kening dan tiba-tiba melompat, berteriak dengan lantang. Transformasi naga! Bruk! Aura yang menakutkan mengguncang seluruh Rina. Tubuh Windu membesar hingga 10 meter, muncul sisik perak di permukaan kulitnya, dia tampak seperti manusia berbentuk naga. Tidak hanya tubuhnya yang diperkuat, tetapi auranya juga mencapai puncaknya. Ada rumor bahwa Windu sebagai ahli nomor 1 dari 9 alam surgawi, merupakan keturunan naga dan dapat mengubah penampilannya. Ternyata itu benar. Setelah melakukan transformasi naga, fisik dan kekuatannya akan meningkat pesat, beberapa kali lebih kuat dari amukan darah. Tampaknya pertempuran akan berakhir lebih awal. Semua orang tampak senang. Begitu Windu berubah menjadi naga, siapa lagi yang bisa bersaing dengannya? Kali ini mereka pasti akan menang. Windu akan langsung kalah, kata Agam dengan tenang. Suaranya tidak keras, tetapi Darius mendengarnya. Agam, kalau nggak ngerti jangan sembarang omong. Transformasi naga adalah trik tingkat atas. Dia bahkan bisa bersaing dengan seorang alam langit. Kenapa kamu malah bilang dia akan kalah? Setelah sedikit jeda, Darius mencemooh. Jangan-jangan kamu iri dengan kekuatan Windu. Karena sebelumnya dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi, jadi kamu sengaja meremehkannya, benar kan? Agam tidak meladeninya. Windu tidak akan bisa menang melawan Hansen. Kalau menggunakan trik, mungkin masih ada kesempatan kecil untuk menang. Kalau langsung menyerang secara langsung seperti ini, dia pasti akan kalah. Lord! Raungan keras terdengar dari Windu. Setelah transformasinya, dia menggunakan kekuatan yang menakutkan untuk meninju Hansen. Kekuatannya bagaikan bola meriam raksasa, dapat dengan mudah menghancurkan gunung setinggi 100 meter. Hansen tertawa dengan ekspresi dingin. Dia mengaum pelan dan pembuluh darahnya menggeliat seperti cacing. Di saat berikutnya, dia melepaskan tinjunya dan melesat. Pada saat tinjunya menyentuh Windu, lengan Hansen membesar dan tampak ada rambut putih yang tumbuh di kulitnya. Tinjunya meningkat 3 hingga 4 kali lipat seperti palu raksasa, dilapisi dengan lapisan es setebal 30 cm yang tidak bisa dihancurkan. Kamu juga bisa berubah? Ekspresi Windu berubah drastis, dia merasakan aura lawannya yang jauh di atas auranya sendiri. Pupil matanya bergetar, dia baru saja mau menghindar, tetapi sudah terlambat. Duar! Sisik di lengan Windu langsung hancur dan terkelupas, merambat sampai ke dadanya. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bertahan, jadi dia langsung terpental ke belakang. Setengah tubuhnya berlumuran darah dan penampilannya sangat mengerikan. Aku tidak boleh kalah. Windu menggigit ujung lidahnya, berusaha untuk tetap sadar dan bangkit. Sayangnya, Hansen sama sekali tidak memberinya kesempatan. Dia mengayunkan cakarnya dan merobek pertahanan sirah Windu, kemudian langsung mengeluarkan isi perutnya. Semua orang bahkan bisa melihat jantung Windu yang berdetak lemah di dalamnya. Tidak ada yang bisa bersuara. Kepala pimpinan ibu kota kekaisaran, Sudin, Halim, dan semua orang tampak pucat pasi. Ahli nomor 1 generasi muda 9 alam surgawi, Windu Laskara yang dikenal sebagai Dewa Perang, telah kalah. Bab 559, kalau aku tidak maju, siapa lagi? Duel membosankan ini sudah berakhir. Sesuai perjanjian, serahkan sistem kastara. Hansen dengan elegan mengeluarkan sapu tangan putih dan menyeka darah dari tangannya. Nada suaranya penuh dengan penghinaan. Membosankan? Ucapannya merupakan penghinaan terbesar bagi 9 alam surgawi. Namun, barusan Windu memang sudah kalah. Apalagi yang bisa mereka katakan? Bajingan! Siapa yang bilang bahwa Indonesia sudah kalah? Rusli berteriak. Kekuatan spiritual melonjak keluar dari tubuhnya. Rambut biru panjangnya beterbangan, auranya yang menakutkan pun meledak ke segala penjuru. Sebagai ahli terkuat kedua, Rusli adalah harapan terakhir bagi 9 alam surgawi. Namun, Windu sebagai alam langit setengah langkah pun bukanlah lawannya, apalagi dia yang hanya alam bumi tingkat 9. Hansen langsung tersenyum dingin. Tanpa bergerak sedikit pun, matanya cahaya dingin berwarna biru melesat dari matanya. Udara di sekitar mengembun menjadi kerucut es dan terbang menuju Rusli dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Rusli menghancurkan kerucut es itu dengan telapaknya, menghancurkan kerucut es menjadi berkeping-keping. Pecahan tersebut menjadi paku yang tak terhitung jumlahnya, menusuk bahu, dada dan bagian tubuhnya yang lain dalam sekejap mata. Untung saja, Sudin membantunya tepat waktu,
Kalau tidak, Rusli tidak akan terluka parah. Rekan lain yang tadinya merasa kesal langsung menjadi tenang begitu melihat adegan ini. Rusli yang menempati peringkat kedua di 9 alam surgawi pun tidak bisa menahan serangan dari Hansen. Kesenjangan antara alam langit dan alam bumi begitu besar sampai membuat orang putus asa. Siapa lagi yang mau mati? Aku tidak keberatan membunuh kalian satu persatu, ujar Hansen dengan mencemooh dan membentangkan tangannya. Kalau kalian merasa takut, bisa langsung serang bersama-sama. Gunakan saja yang kalian sebut formasi pembunuh naga itu, pakai amukan darah juga boleh. Aku tidak keberatan, hahaha. Kata-katanya begitu angkuh, menyengat hati semua orang. Semuanya menatap Hansen dengan lekat, mata mereka tampak memerah karena amarahnya. Mereka mengepalkan tangan dengan erat. Hati mereka sangat kesal, tetapi mereka tidak bisa menyerang. Kekuatan Hansen begitu besar. Walaupun mereka semua menyerang dalam waktu bersamaan, kemungkinan akan tetap kalah. Apa tidak ada orang? Hansen tersenyum dingin. Indonesia lemah sekali. Serahkan Kastara padaku sekarang atau maju saja, aku akan mengirim kalian semua ke neraka. Kelakuan mereka benar-benar mempermalukan Indonesia. Musuh sudah datang dan berlaku semena-mena, tetapi tidak ada yang bisa bertarung dengannya. Kalau masalah ini tersebar, Indonesia akan ditertawakan seluruh dunia. Semua ahli seni bela diri kuno di Indonesia juga akan dipermalukan. Bajingan! Aku benar-benar ingin merobek kepalanya dan menggunakannya sebagai tong sampah. Zack mengepalkan tinjunya dengan erat. Sialan! Apa dia benar-benar berpikir tidak ada orang kuat di Indonesia? Kalau bukan karena usianya pas di 35 tahun, pimpinan 9 alam surgawi manapun pasti dapat memberinya pelajaran. Devin berteriak. Meskipun begitu, tetap harus diakui bahwa generasi muda kita di Indonesia mungkin tidak sebaik dia. Darius berkata dengan ekspresi dingin dan berkata kepada kepala pimpinan ibu kota kekaisaran. Karena kita sudah kalah, berikan saja dia barang-barang yang dia mau secepat mungkin, supaya kita nggak dipermalukan terus. Mendengar ini, semua orang tampak marah. Halim dengan marah menegurnya. Darius, kamu tahu apa yang barusan kamu katakan? Ini berkaitan dengan keagungan dan martabat Indonesia. Kenapa seenteng itu kamu omongnya? Kamu nggak punya harga diri ya? Memangnya ucapanku salah? Windu Laskara dan Rusli Hantoro sudah kalah. Siapa lagi yang bisa lawan Hansen? Nada suara Darius meninggi, dia merasa pemikirannya sangat masuk akal. Hansen menggoda. Gimana diskusinya? Berikan Kastara kepadaku setelah aku bunuh semua orang yang usianya di bawah 35 tahun, atau langsung berikan saja padaku sekarang? Pilih yang manapun boleh, aku tidak keberatan membunuh orang. Di depan pimpinan atas 9 alam surgawi, mengatakan kata-kata seperti itu sama saja dengan menampar wajah semua orang Indonesia. Nak, bisakah kamu maju? Halim memandang Agam. Sejujurnya, setelah menyaksikan pertempuran antara Windu dan Hansen, dia berharap banyak kepada Agam. Meskipun Agam sangat kuat, dia tidak jauh lebih kuat dari Windu. Windu pun bisa dikalahkan oleh satu serangan walaupun sudah menggunakan transformasi naga, apalagi Agam yang dilahirkan dengan tubuh fana. Wash! Pandangan semua orang tertuju pada Agam. Ada yang kebingungan, ada yang berharap, tetapi lebih banyak orang yang tampak tidak berdaya. Benar, Agam memang sudah mengejutkan semua orang dalam kompetisi pertempuran 9 alam surgawi kali ini. Namun, seorang jenderal yang baik tidak sama dengan seorang prajurit yang baik. Agam masih sangat muda. Usianya baru di awal 20-an dan tidak memiliki pengalaman tempur yang banyak. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Hansen? Hahaha! Tanpa menunggu Agam dan yang lainnya mengatakan apapun, Darius tertawa terbahak-bahak. Dia mencengkeram perutnya dan tertawa terbahak-bahak sampai air matanya mengalir keluar. Pak Halim, apa kamu sudah pikun? Kamu benar-benar mau suruh dia maju? Untuk apa orang ini maju? Untuk mati? Kamu mau suruh dia berlutut dan memohon agar Hansen mengampuni nyawanya? Nada bercandanya terdengar sangat berlebihan di situasi yang genting seperti ini. Ekspresi Halim, Devin, dan semua rekan dari wilayah timur tampak makin suram. Terutama Zack dan kelompoknya, kalau bukan karena takut melanggar aturan, mereka pasti akan maju dan memberikan pelajaran kepada Darius. Seperti tidak mendengar ejekan Darius, Agam melirik Halim dan berkata, "Kalau aku tidak maju, siapa lagi yang maju? Tidak ada lagi. Baiklah. Kalau begitu aku akan maju." Agam menyalakan rokok Dewa Perang dan menuruni tangga di bawah tatapan semua orang yang masih tertegun. Saat ini, Sudin menghentikan Agam. Begitu Agam meliriknya, semua kata-kata yang ingin Sudin katakan malah tertahan kembali. Dia ragu-ragu selama beberapa detik dan berbisik. Tidak harus menang, cuma perlu bertahan. Paling bagus kalau hasilnya bisa seri. Coba bertahan selama 10 menit, supaya kita punya alasan untuk mengakhiri pertempuran dengan hasil imbang. Tentu saja,
Kalau kamu benar-benar nggak bisa bertahan, langsung menyerah saja. Indonesia bisa kehilangan sistem pertahanan, tapi kita tidak bisa kehilangan seorang jenderal yang sangat baik seperti kamu. Agam sedikit tersenyum. Tidak perlu. Kata-katanya mengejutkan Sudin. Agam maju tanpa ada keraguan sedikit pun. Di bawah tatapan semua orang, dia menuruni tangga dengan perlahan. Wash! Semua rekan dari wilayah timur secara bersamaan memberi hormat ke arah Agam pergi. Rekan dari palagan lainnya pun saling memandang dan memberi hormat kepada Agam. Windu masih tersungkur ke tanah. Meskipun dia tidak bisa bergerak, dia masih memberikan hormat pada Agam. Tidak peduli bagaimana hasilnya, pria ini telah memenangkan rasa hormat semua orang. Aku kira sehebat apa? Mau ke bawah pun harus lewat tangga. Apa perlu aku siapkan tongkat untukmu, supaya nggak jatuh? Darius mencibir. Kalau kamu ucapkan satu kata lagi, aku akan pergi ke ibu kota kekaisaran untuk mendakwamu ke pengadilan. Halim memelototinya. Para pemimpin dan instruktur palagan lainnya pun menatap Darius dengan marah. Wajah Darius kesal. Sejak kapan dia diancam dan dipermalukan seperti itu? Namun, situasinya tidak mendukung baginya, jadi dia hanya mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia menatap Agam dengan penuh kekejaman. Dia berharap Agam akan dipukuli sampai babak belur oleh Hansen, supaya semua orang tahu bahwa apa yang dia katakan tadi memang benar. Hei, ada lagi yang datang untuk mati. Perwakilan dari Asia Tenggara menggoda. Oh, kapan orang Indonesia akan sadar tentang kebenarannya? Di hadapan orang Barat, kalian hanyalah sekelompok orang miskin yang hidup di duniamu sendiri. Perwakilan dari negara Waina berkata dengan sinis. Tidak ada yang memperhatikan badut-badut ini. Semua orang menatap gugup pada Agam yang sedang berjalan ke arena. Bab 560, terlalu sombong. Sudin mengepalkan tinjunya dan kekuatan spiritualnya terfokus pada telapak tangannya. Kalau nyawa Agam dalam bahaya, dia akan menyelamatkan. Aku tahu kamu akan datang ke sini untuk mati. Hansen mencibir, matanya dipenuhi amarah. Awalnya dia berpikir di bawah kekuatannya, tidak akan ada yang berani maju dan menantangnya. Namun, Agam malah maju. Hal ini membuatnya merasa seperti sedang digertak. Tampaknya dia belum cukup kejam. Aku hanya ingin menanyakan satu pertanyaan. Agam tampak acuh tak acuh dan berkata, apa kamu yang membunuh tim 1 dan tim 2 dari wilayah timur? Bukankah sudah kubilang sebelumnya? Akulah yang membunuh mereka. Hansen mengaku sambil menjelati sudut mulutnya dan berkata, aku sendiri yang membunuh kapten tim pertama. Ketika aku mengeluarkan jantungnya, dia masih mau melawan aku, tapi aku langsung menginjaknya menjadi daging cincang. Sayang sekali, sepatu bot kulitku yang mahal jadi kotor. Semua rekan dari wilayah timur berteriak marah. Halim mengepalkan tinjunya erat-erat, darah mengalir keluar dari jari-jarinya, tetapi dia tidak bisa merasakan sakit. Musuh wilayah timur ada di hadapannya. Ini adalah perseteruan darah. Apa ada pertanyaan lain? Aku selalu menghormati orang mati dan akan mengizinkanmu meninggalkan kata terakhir sebelum kamu mati. Hansen mencemooh. Agam menggelengkan kepalanya dan tersenyum santai. Kamu sudah boleh mati. Masih berlagak sombong. Cibir Darius. Kamu pikir kamu siapa? Berdiri di sana adalah Hansen Vidraun, putra Raja Serigala Kutub. Bahkan Windu pun bukanlah lawannya. Namun, sekarang malah mengatakan bahwa kamu ingin membunuhnya. Itu bukan keberanian, itu hanya kelakuan orang bodoh. Wajah Hansen ditutupi lapisan es yang substansial. Sebagai keturunan bangsawan yang terhormat, dia tidak pernah diancam oleh siapapun, apalagi orang yang hanya dianggap sebagai monyet oriental yang tidak beradab. Sosok Hansen berubah menjadi petir dan melaju untuk menampar Agam. Dia tidak berniat untuk langsung membunuh Agam. Sebaliknya, Hansen mau memberinya pelajaran dan menyiksanya terlebih dahulu. Kalau sudah cukup mempermalukannya, tubuhnya akan langsung dihancurkan. Pertempuran seperti itu akan memuaskan hatinya. Tubuh Hansen sangat besar, tetapi kecepatannya sangat gesit. Mereka yang kekuatannya lebih rendah dari alam langit tidak akan bisa melihat gerakannya dengan jelas. Terlalu cepat. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana Agam bisa memblokir serangan dari Hansen. Agam tidak berniat menghindar sama sekali. Sebaliknya, dia juga mengangkat tangannya dan menampar ke bawah. Gerakan Hansen begitu cepat, Agam masih ingin memukulnya. Semua orang mengira Agam akan mati, tetapi mereka langsung mendengar suara pukulan yang tajam. Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, Hansen terlempar seperti bola meriam dan jatuh ke tanah, menyebabkan adanya lubang besar sedalam setengah meter. Hansen bangkit, telinganya berdengung, dan ekspresinya tampak sangat tertegun. Bekas tamparan yang memerah di wajahnya sangat kontras dengan wajahnya yang pucat. Ekspresi Halim, Sudin, dan yang lainnya pun tampak tidak percaya.
Kekuatan yang ditunjukkan oleh Hansen sudah sangat jelas bagi semua. Bahkan setelah menggunakan transformasi naga pun, Windu hampir tidak bisa menyakitinya. Namun, sekarang dia malah ditampar oleh Agam. Adegan ini seperti mimpi. Darius juga tercengang, dia langsung menatap Agam dengan kejam. Di usianya yang begitu muda, Agam sudah memiliki kekuatan alam langit setengah langkah. Kalau terus dilatih, bisa sebesar apa kekuatannya? Orang ini harus mati. Hansen memuntahkan seteguk darah yang bercampur dengan dua giginya yang patah. Matanya melebar dan dia berteriak pada Agam. Berani-beraninya kamu melukai tubuhku yang berharga. Aku bersumpah, aku pasti akan menghancurkanmu. Sebelum ucapannya selesai, Agam muncul di hadapan Hansen kecepatan yang tidak bisa dipahami semua orang, seolah-olah dia telah melintasi ruang dan waktu. Bahkan Hansen sendiri pun belum menyadarinya, tiba-tiba sebuah tamparan keras kembali mendarat di pipi lainnya. Kekuatan tamparan kali ini lebih besar. Tulang hidung Hansen sudah hancur, separuh wajahnya ditampar hingga bengkok. Tubuh Hansen terlempar jauh. Di detik berikutnya, Agam muncul di atas Hansen dengan satu kaki yang menginjak dadanya dengan kuat. Boom! Tubuh Hansen terhantam dengan keras di atas Rina. Bagaikan ratusan bom yang terkubur di tanah telah meledak, retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh Rina seperti jaring laba-laba. Terdengar sebuah ledakan besar, letakan membentang sepanjang beberapa kilometer dari tengah, tanah serta batu-batuan berterbangan di seluruh arena. Situasi di arena tampak sangat berantakan. Menyaksikan adegan ini, semua orang tidak bisa berkata-kata. Walaupun Halim tahu bahwa Agam sangat kuat, itu benar-benar di luar dugaannya. Bocah ini, meskipun levelnya berada di alam langit setengah langkah, kekuatannya sangat dekat dengan alam langit. Bahkan orang dengan kekuatan alam langit tingkat 1 pun tidak dapat menang melawannya. Gumam Panji pada dirinya sendiri. Di awal usia 20-an, kekuatan Agam sudah sangat dekat dengan alam langit. Sosok seperti itu tidak bisa hanya digambarkan sebagai kuat. Pantas saja dia sangat percaya diri. Ternyata memang punya kemampuan. Halim, kamu benar-benar menemukan harta karun. Hati kepala pimpinan dan instruktur lainnya penuh dengan emosi yang rumit. Sebelum ini, rata-rata dari mereka meremehkan Agam. Mereka mengira bahwa pasti ada sedikit faktor keberuntungan yang membantu Agam berhasil memimpin dan memenangkan kompetisi individu serta kompetisi tim. Namun, setelah Agam mengerahkan kekuatannya, mereka jadi percaya bahwa dia memang sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi kepala instruktur Palagan, bahkan memenuhi syarat untuk berada di pijakan yang sama dengan mereka. Boom! Kembali terdengar suara ledakan di medan tempur. Agam sekali lagi menginjak Hansen ke tanah. Hansen memuntahkan seteguk darah. Dia lahir dari garis keturunan Raja Serigala, daging serta tulangnya 100 kali lebih keras daripada orang pada umumnya. Namun, sekarang dia merasa tulang rusuk di dadanya hampir patah semua, rasa sakit ini belum pernah dia rasakan sebelumnya dan membuatnya hampir pingsan. Groar! Hansen mengaum dan melepaskan seluruh kekuatannya. Aura itu menyeruak dan mengguncang Agam hingga menjauh. Dia bangkit dari tanah, darah menetes dengan cepat di lengannya. Dia terengah-engah dan tatapannya berangsur-angsur berubah, tampak ada cahaya tajam seperti tatapan binatang buas. Pada saat yang sama, otot-ototnya makin menonjol, pakaiannya sobek dan ada rambut putih yang tumbuh di seluruh permukaan kulitnya. Terdengar suara tulang retak terus-menerus, ukuran tubuhnya juga perlahan-lahan makin membesar. Ini adalah transformasi monster, bentuk terkuat dari keluarga Raja Serigala Kutub. Kecepatan, kekuatan, dan pertahanannya akan meningkat 10 kali lipat. Cepat bunuh dia! Ekspresi Sudin berubah drastis dan dia langsung berteriak. Mirip seperti teknik transformasi naga, tetapi teknik transformasi naga adalah kemampuan yang didapatkan dari garis keturunan secara kebetulan, sementara kemampuan Hansen diturunkan dari generasi ke generasi selama ribuan tahun. Garis keturunan seperti itu lebih murni dan jauh lebih kuat. Hansen sudah sangat kuat sebelumnya, begitu dia menyelesaikan transformasi monster, dia pasti jadi tidak terkalahkan. Dia bahkan bisa melintasi kelas alam dan mencapai alam langit. Ekspresi Halim dan yang lainnya langsung berubah drastis. Halim berteriak. Jangan beri dia kesempatan, habisi dia secepat mungkin. Tidak perlu. Dua kata singkat dengan jelas didengar semua orang. Cincin cahaya emas dan cincin cahaya perak di kedua tangan Agam samar-samar memancarkan cahaya. Apa? Semua orang terkejut. Tidak masuk akal. Setelah transformasi monster, Hansen mampu bertarung melawan alam langit. Namun, Agam malah tidak memedulikannya, benar-benar tidak masuk akal. Halim dan yang lainnya mondar-mandir dengan gelisah. Omong kosong! Ekspresi Sudin tampak jelek, dia tidak bisa menahan kejengkelannya. Bagus kalau anak muda punya keberanian yang besar, tetapi kalau tidak bisa menilai situasi dengan teliti, sama saja seperti bunuh diri. Ada sedikit keterampilan memangnya kenapa?
Malah bertindak seangkuh itu. Aku rasa dia akan segera mati karena kesombongannya itu. Darius diam-diam senang dan mengucapkan kata-kata sarkastik. Sepertinya dia tidak perlu bertindak, orang bodoh ini pasti akan mati. Kalau Agam tidak bisa mengatasinya, segera ambil tindakan. Kita tidak boleh membiarkannya mati di sini. Kata Sudin dengan suara yang dalam. Semua kepala pimpinan dan instruktur mengangguk dengan sungguh-sungguh. Walaupun mereka harus melanggar aturan dan mengambil risiko untuk dipermasalahkan di luar negeri, mereka tidak boleh membiarkan Agam mati di sini. Bab 561, tidak tersisa. Transformasi monster yang dilakukan Hansen telah selesai, tinggi dan ukuran tubuhnya telah berlipat ganda. Selain tubuhnya yang berbulu, tangannya juga berubah menjadi cakar serigala. Wajahnya yang awalnya tampan dan feminin juga sudah berubah menjadi setengah serigala dan setengah manusia. Dia memamerkan taring tajamnya dan mengaum keras dengan suara yang memekakan telinga. Arus lautan bergerak dengan tidak beraturan, pegunungan dan hutan menjadi kacau, dan kekuatan mengerikan dengan cepat menyebar ke segala penjuru. Dasar monyet bodoh! Kamu akan mendapatkan hukuman terberat atas semua tindakan yang telah kamu lakukan. Hansen memamerkan gigi dan taringnya. Dengan satu lambaian tangannya, sepotong granit jatuh ke tangannya dan dihancurkan menjadi debu. Apa ini bentuk terkuatmu? Agam bertanya perlahan. Dia masih tenang dan suasana hatinya tidak berubah sedikit pun. Apa kamu takut? Hansen tersenyum ganas. Kalau kamu berlutut dan memohon belas kasihan padaku sekarang, lalu bilang bahwa kalian adalah monyet bodoh dan bilang bahwa Indonesia adalah kumpulan orang rendahan yang paling hina, aku akan mengampuni nyawamu. Aku akan memberimu 2 kata, selamat tinggal. Sosok Agam berkedip-kedip dan langsung muncul di depan Hansen dalam sekejap mata. Agam langsung meninju jantungnya. Pupil mata Hansen menyusut dan dia meraih lengan Agam. Sesaat kemudian, aura dingin dengan cepat membekukan seluruh lengan Agam. Hei, apa menurutmu aku masih sama seperti sebelumnya? Memang sudah menjadi lebih kuat. Kata Agam dengan tenang, kemudian dia agak tersenyum dan berkata dengan tenang. Tapi, aku tidak pernah menggunakan kekuatan penuhku. Begitu dia selesai berbicara, cincin cahaya emas melepaskan cahaya yang menyilaukan. Apa? Kekuatan spiritual yang menakutkan langsung menyeruak seperti tsunami. Mata semua orang berkedip, tiba-tiba lautan darah dan tumpukan mayat yang menggunung muncul di depan mereka. Semua tenaga seperti terkuras, terasa kabut kematian yang merambat ke hati. Serangan mental. Agam sudah mencapai alam nirwana setengah langkah, berkat cincin cahaya emas miliknya, kekuatan serangan mentalnya jadi berlipat ganda. Memang fisik Hansen sangat kuat, tetapi mentalnya sangat lemah di hadapan Agam. Agam langsung meninju dada Hansen. Serangan ini seperti menembus jiwa Hansen, pertahanan yang sudah dia bangun langsung sirna. Tangan Agam langsung menembus dadanya. Darah mengalir keluar dari luka di dada Hansen. Dengan ekspresi ganas, dia berteriak dengan keras. Aku adalah putra Raja Serigala Kutub dengan garis keturunan Barat yang mulia. Kalau kamu berani membunuhku, berarti kamu menyatakan perang melawan negara Barat. Ayahku pasti akan balas dendam. Kamu cuma orang rendahan. Memangnya apa yang perlu ditakutkan? Agam agak tersenyum. Saat berikutnya, dia langsung mengeluarkan tangannya dari dada Hansen. Bersamaan dengan itu, terdengar teriakan melengking Hansen. Semua orang menatap benda yang berdetak di tangan Agam. Benda itu adalah jantung. Dia benar-benar mengeluarkan jantung Hansen. Dada Hansen rasanya seperti terbakar api. Karena kehilangan pasokan oksigen di darah, kepalanya menjadi pusing dan tubuhnya menjadi makin dingin. Dalam sesaat, Hansen berubah kembali ke bentuk manusia biasa. Kalau bukan karena darah dari garis keturunan Raja Serigala yang mendukung vitalitasnya, dia pasti sudah mati saat jantungnya dikeluarkan. Dia menatap pria Indonesia di hadapannya dengan pikiran yang kacau. Dia tidak pernah merasakan ketakutan dan keputusasaan seperti itu dalam hidupnya. Bruk! Di bawah tatapan semua orang, Hansen menekuk kakinya dan berlutut ke arah Agam. Aku mengaku kalah. Aku menyerah. Aku bersedia menyerahkan tongkat dewa. Jangan bunuh aku. Walaupun kamu mau aku jadi pelayanmu pun aku bersedia. Hansen meratap kesakitan. Semua gengsinya telah hilang. Dia mati-matian mengetuk dahinya di lantai sambil menghadap Agam. Semua orang tampak ngeri dan tidak percaya dengan adegan yang mereka saksikan saat itu. Kekuatan yang ditampilkan oleh Agam benar-benar membuat mereka kebingungan. Sebelumnya, Hansen adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Membunuh tim pertama dan kedua dari 9 alam surgawi wilayah timur. Di hati semua orang, dia adalah orang yang sangat menakutkan. Hansen yang telah melalui proses transformasi monster bahkan lebih tak tertandingi. Namun, satu tangan Agam dapat menembus tubuhnya. Hansen pun bagaikan binatang yang kesakitan, meratap pada Agam untuk belas kasihan. Adegan ini tidak akan bisa mereka lupakan seumur hidup.
Seranganku kepadamu jauh lebih baik daripada seranganmu terhadap Kapten Tim 1 Wilayah Timur. Apa kamu pernah berpikir untuk mengampuni mereka? Nada Agam acuh tak acuh, ekspresinya tampak dingin. Semuanya sudah terlambat, tidak ada gunanya memohon belas kasihan sekarang. Jangan dihancurkan. Aku mohon jangan. Hansen berteriak putus asa. Di bawah tatapannya yang penuh ketakutan, Agam menggunakan sedikit kekuatan untuk menghancurkan jantungnya yang berdetak kencang. PVFT. Hansen memuntahkan seteguk darah dan daya hidupnya menghilang dengan cepat. Ekspresinya juga berubah menjadi kejam dan dia berteriak. Aku akan membunuhmu. Aura Hansen meningkat drastis, pembuluh darahnya pecah, kulit pucatnya berubah merah merona. Kekuatannya meningkat hingga mencapai kekuatan besar alam langit. Ekspresi Sudin berubah menjadi panik dan dia bersiap untuk menyelamatkan Agam. Plak. Sebelum Sudin bergerak, Agam mengangkat tangannya dan menepak dengan pelan. Tubuh Hansen langsung meledak di tempat, darah langsung mengenang di tanah. Penonton hanya bisa diam membisu. Putra dari Raja Serigala Kutub, ahli seni bela diri dari Pengadilan Negara Barat, telah meninggal dan tidak ada yang tersisa. Sebuah benda melayang dan terbang menuju kepala pimpinan ibu kota kekaisaran. Dia langsung menerimanya dan matanya berkedip kegirangan. Itu adalah cakram keras yang menyimpan tongkat dewa. Kata sandinya 21.321 di KHWK. Suara Agam terdengar di telinga mereka, Sudin pun bertanya dengan heran. Bagaimana kamu bisa tahu? Kata sandi akan berubah secara otomatis setiap 12 jam. Lebih baik langsung salin informasinya sekarang. Agam tidak menjawab pertanyaannya. Pembacaan jiwa. Agam menggunakan cincin cahaya emas untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya dalam skala besar. Dia melakukan pencarian pemindaian frekuensi tinggi dari memori jiwa Hansen untuk menemukan informasi kata sandi. Tentu saja, penjelasan ini pasti akan dipertanyakan lagi, jadi lebih baik tidak usah menjawabnya. Wajah kepala pimpinan ibu kota kekaisaran agak berubah. Dia segera memerintahkan orang untuk menyiapkan komputer dan membawa semua kepala pimpinan dari 9 alam surgawi untuk pergi bersamanya. Tongkat dewa adalah informasi yang sangat penting. Walaupun hanya ada setengah dari informasi utuhnya, tetap saja bisa meningkatkan kekuatan ofensif dan defensif Indonesia. Begitu para kepala pimpinan pergi, semua rekan dari 9 alam surgawi tidak bisa lagi menekan kegembiraan mereka dan berteriak dengan sangat gembira. Ketika 9 alam surgawi dalam bahaya, Agam berdiri sendirian dan membalikan keadaan. Dia dengan mudah membunuh Hansen yang tampaknya begitu perkasa. Kekuatan dan kemuliaan seperti itu sudah memenangkan rasa hormat semua orang. Agam kembali ke tower dan menggunakan kekuatan penguasa neraka untuk menyembuhkan luka-luka Windu dan Rusli. Mereka berdua berdiri dan merasakan kekuatan mereka sudah pulih. Wajah mereka pun tampak tidak percaya dengan apa yang mereka rasakan. Mereka tahu betul seberapa parah luka mereka. Walaupun mereka bisa sembuh, tetap saja akan memengaruhi dasar kultivasi mereka. Namun, Agam malah memulihkan kondisi mereka kembali tanpa mengerahkan banyak usaha. Teknik seperti benar-benar seperti keajaiban. Windu dan Rusli saling menatap satu sama lain dan mengeluarkan papan nama mereka sendiri dan menyerahkannya kepada Agam. Devin berkata dengan penuh semangat. Mulai sekarang, kamu akan menjadi ahli nomor 1 dari generasi muda 9 alam surgawi. Oke. Agam tampaknya tidak tertarik. Dia menoleh untuk melihat perwakilan dari Asia Tenggara dan negara Waina. Mereka terlihat sangat takut hingga terlihat pucat. Tanpa sadar, mereka semua berkumpul bersama dan tampak gemetaran. Kami tidak berpartisipasi dalam kompetisi arena. Kalau kalian berani menyerang kami, 9 alam surgawi dan Indonesia akan kehilangan muka dan ditertawakan oleh komunitas internasional. Salah satu orang dari negara Waina berteriak. Agam memandang orang-orang itu dengan tenang, perlahan mengangkat tangannya dan berkata, kalian tahu? Orang-orang seperti kalian memandang orang lain dan memuja orang barat. Merasa paling kuat dari yang lain dan tidak ada yang bisa menghentikan kalian, jadi kalian bertindak semena-mena. Tapi, ada pepatah lama di Indonesia, di atas langit, masih ada langit semua perbuatan, baik ataupun jahat, akan dicatat dan kalian akan mendapatkan balasan yang setimpal. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Bab 562, berita disebar. Apa yang mau kamu katakan? Perwakilan dari Asia Tenggara melihat Agam dengan ngeri. Meskipun Agam belum melakukan apa-apa, perasaan takut di dalam jiwanya membuat pertahanan batinnya hampir runtuh. Agam tersenyum tipis, pupil matanya berangsur-angsur berubah jadi terdistorsi, seperti mencerminkan neraka Avicii yang tak ada habisnya. Penilaian hidup tingkat kedua, hukuman mati. Kalimat yang diucapkan dengan tenang itu mengguncang benak semua orang. Dalam sekejap, tangan kanannya mengeluarkan 2 lingkaran cahaya hitam, menutupi semua pasukan asing. Pada saat yang sama, mereka merasa bahwa ada sesuatu yang putus di dalam jiwa mereka, seolah-olah mereka telah ditelanjangi dan ditinggalkan oleh dunia ini.
Hidup dan jiwa mereka akan tersapu ke dalam jurang tak berujung, lalu mereka akan disiksa selamanya. Bruk! Semua perwakilan dari luar negeri tersungkur di tanah, seluruh tubuh mereka basah kuyup oleh keringat dingin. Di detik berikutnya, mereka baru sadar bahwa kekuatan mereka telah hilang, membuat mereka lumpuh dan tidak bisa apa-apa. Semua perbuatan dalam hidup kalian sudah tercatat dalam buku hidup dan mati. Kalian akan kembali ke neraka di penghujung malam. Rasakan dan nikmatilah panas pijar matahari. Agam melambaikan tangannya dan sebuah adegan muncul di hadapan mereka. Mereka melihat tubuh mereka yang diseret dari dunia ke jurang bumi oleh rantai dan tongkat yang tak terhitung jumlahnya. Yang menunggu mereka di ujung neraka adalah gigitan ganas dari semua hantu yang terbunuh. PVFT. Perwakilan dari Asia Tenggara menyemburkan seteguk darah dan jatuh di tanah. Jantungnya masih berdetak dan dia belum mati. Namun, auranya berangsur-angsur melemah. Kalau begini terus, dia pasti akan mati begitu jam menunjukkan tengah malam. Kamu dewa, apa kamu dewa? Seseorang dari pasukan asing berlutut dan berkata dengan ketakutan. Berdasarkan logika mereka, hanya sosok dewalah yang bisa menghakimi kehidupan manusia. Bukan, aku cuma orang biasa. Aku tidak peduli apa yang benar atau salah. Aku cuma melihat sebab dan akibat dari segalanya. Tentu saja. Agam tersenyum tipis dan berkata, kalau kamu mau tahu gelarku, panggil saja Raja Penguasa Neraka. Raja Penguasa Neraka. 3 kata itu bergema di benak semua orang. Pasukan asing itu bergumam pada dirinya sendiri. Di saat berikutnya, dia tertawa dengan liat. Tatapannya kosong dan air liurnya mengalir keluar. Dia tidak tahan dengan semua ini dan benar-benar menjadi gila. Pandangan semua orang dari 9 alam surgawi berubah dengan cepat saat mereka melihat Agam. Dari rasa hormat menjadi kagum. Pria di hadapan mereka bukan hanya kuat. Segalanya yang dia miliki jauh lebih mendalam dari apa yang mereka ketahui. Tampaknya, dia melambangkan sesuatu yang tidak bisa disingkirkan. Sebab dan akibat dan reinkarnasi. Kabar tentang Agam mengalahkan Hansen dengan cepat menyebar di mana-mana. Berita itu sampai ke Simon, Jamal, dan lainnya. Namun, mereka tampak sangat tenang, seolah-olah sudah seharusnya begitu. Ayah! Susan masuk ke ruang kerja. Susan, sudah kubilang dari awal bahwa orang ini pasti akan menjadi salah satu ahli seni bela diri kuno terhebat di Indonesia. Aku tahu saat itu kamu tidak yakin dan merasa tidak akan ada orang yang bisa dibandingkan denganmu. Tapi, apa kamu masih berpikir begitu sekarang? Simon menutup buku dan bertanya sambil tersenyum. Aku, memang salah? Susan meremas lengan bajunya. Dia ingin terus keras kepala, tetapi rasa ketidakberdayaannya yang kuat memaksanya untuk mengakui kesalahan. Kalau orang lain mendengar ucapannya, mereka pasti akan terkejut. Seorang putri yang hebat dari keluarga kuat di wilayah timur yang terkenal tidak pernah tunduk kepada pria manapun, sekarang malah mengaku kalah dengan Agam. Perkumpulan Tishi di kota Lingga. Kevin, Wendy, dan Hugo berkumpul di sana. Selama kepergian Agam, mereka saling berkumpul bersama supaya lebih aman. Setelah mendengar kabar itu, cangkir di tangan Wendy terlepas dari tangannya. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Buset! Hugo juga tampak tercengang. Ahli generasi muda nomor 1 di 9 alam surgawi. Jabatan seperti itu adalah hal yang bahkan tidak berani mereka bayangkan sebelumnya. Namun, sosok sehebat itu benar-benar muncul di sisi mereka. Keanu menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa tenang. Dia tersenyum pahit pada Kevin dan berkata, bagaimana menurut Anda? Kevin melirik Intan Anjaya yang duduk di sampingnya dan tersenyum. Aku ingin mengatur pernikahan untuk putri aku yang berharga ini. Intan tampak agak terkejut dan menurunkan tatapannya. Pipinya langsung jadi merah merona, matanya menunjukkan sedikit kesedihan. Dia tahu kemampuannya sangat bagus dan ada banyak pria hebat yang jatuh cinta padanya. Namun, di depan pria itu, dia merasa putus asa dan tidak berdaya. Sinta bangun dan pergi ke kebun. Sambil melihat burung dan bunga di halaman, dia menikmati angin sepoi-sepoi yang bertiup pelan. Sinta merapikan rambut di dahinya dan berbisik pada dirinya sendiri. Kenapa aku kenal denganmu sih? Dasar bajingan! Ayah, apa yang kamu katakan di telepon barusan benar? Di kediaman keluarga Haris, sambil mengenakan jeans dan topi baseball, Yana bergegas masuk sambil memegang tongkat bisbol di tangannya. PVFT! Norman Haris terkejut dan menyemburkan teh di mulutnya. Dia berkata tanpa daya. Nak, kenapa bikin kaget sih? Siapa yang bakal berani menikahimu di masa depan? Aku belum mau menikah. Yana melambaikan tongkat bisbolnya dengan ringan dan berbaring di sofa. Dia melipat kakinya yang ramping sambil berkata, Ayah, bagaimana bisnismu akhir-akhir ini? Loh, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini?
Kalau bisnisnya tidak berjalan dengan baik, berarti bisa memanggilnya untuk makan malam bersama. Yana tersenyum dan menunjukkan gigi gingsulnya yang lucu. Norman memicingkan mata dan berkata, "Apa kamu belum mengikuti ujian masuk pasca sarjana? Bisa-bisanya masih peduli tentang ini? Aku sudah diterima di Universitas Surapan. Di ibu kota kekaisaran kan? Kalau begitu kamu belajarlah dengan baik, kamu akan segera bertemu dengannya di tempat itu." "Kenapa?" "Karena sebentar lagi, kolam kecil di Provinsi S tidak akan bisa menampung naga sebesar dia lagi." Keluarga Effendi. Yudi berjalan berdampingan dengan Yina. Dia melihat ke samping para putrinya sendiri dan tidak bisa menahan senyum dan bertanya, "Kenapa? Kamu merindukannya, ya? Merindukan siapa?" Yina terkejut dan berpura-pura bingung, tetapi dikhianati dengan tatapannya yang panik. "Kamu benar-benar mirip dengan ibumu. Saat ibumu bertemu ayahmu, dia juga seperti ini. Secara kebetulan, mereka saling mengungkapkan isi hati mereka, akhirnya kamu pun hadir di dunia ini. Kamu mungkin tidak seberuntung ibumu. Aku..." Yina menggigit bibirnya dengan ringan dan ingin mengatakan sesuatu. Master Tulan dengan cepat berjalan ke arah mereka dan berkata, "Kenapa kalian begitu lambat? Kevin sudah menunggu kalian dari tadi. Tunggu kami menyelesaikan masalah untuknya." Yudi mencibir. Ekspresi Master Tulan berubah. Dia menekan amarahnya dan ragu-ragu sejenak, lalu menggertakkan gigi dan berkata, "Pak Yudi, kondisi Kevin masih buruk. Beliau meminta saya untuk bertanya kepada Anda, apa orang itu Agam? Aku tidak tahu." Yudi mendengus dan melanjutkan, "Lagi pula sudah sampai di sini. Paling tidak harus ketemu dengan Kevin. Bawa kami ke sana." Sambil mengatakan itu, tatapan Yudi agak mencemooh. "Sekarang kalian takut? Sebelumnya ngapain saja?" Keluarga Effendi akhirnya mendapatkan balasan. Beraninya menyinggung bocah itu, benar-benar cari masalah sendiri. Kediaman keluarga Viander. Di pavilion pengawas. Jens duduk di bagian bawah dan berkata dengan pelan, "Ahli nomor 1 di 9 alam surgawi telah berubah. Satu orang telah menggantikan Windu dan mengalahkan Hansen." "Oh ya?" Pria pertama dengan kemeja ungu keemasan perlahan membuka matanya. Dia adalah kepala keluarga Viander saat ini, namanya Theo Viander. "Kalau bisa mengalahkan Hansen, berarti kekuatannya sudah mencapai alam langit. Lakukan segalanya untuk merekrut orang ini, supaya kita bisa menghadapi pertempuran berikutnya dengan Agam." "Baik." Selain itu, kelakuan 7 naga keluarga Viander akhir-akhir ini agak aneh. Tanda jiwa yang aku pasang di tubuh mereka menyampaikan pesan bahwa mereka sepertinya sudah berkhianat. Ini..." Ekspresi Jens sedikit berubah. Bagi keluarga Viander, kabar ini tentu saja merupakan pukulan yang besar. "Yang aku berikan kepada mereka, tentu saja bisa aku ambil kembali." Theo mencibir dan berkata perlahan, "Aku akan membuat pengaturan lain untuk masalah ini. Persiapkan diri kamu untuk bekerja sama dengan Arik dan membuka formasi besar revitalisasi lagi. Apa kita sudah siap?" "Ya." Tubuh tua Jens langsung bergetar hebat. Setelah formasi besar revitalisasi diaktifkan, keluarga Viander akan melanjutkan kejayaannya selama 60 tahun lagi. Hal ini tidak akan bisa diubah oleh siapapun. "Agam, angan-anganmu mungkin akan gagal, hehe," ujar Tance dalam benaknya. Kalau formasi besar revitalisasi terbuka lagi, dia tidak akan bisa mengalahkan keluarga Viander. Bab 563, Penghadiahan. Di Hotel Kota Lingga, Fajar memberitahu kabar tentang hasil kompetisi kepada Cahya dan Jaya. Setelah menjelaskan otoritas 9 alam surgawi, keduanya langsung terkejut. "Ahli nomor 1, gelar ini besar sekali." Fajar menyeringai dan berkata, "Aku harus merekrut orang ini. Hei, kalau aku bisa berteman dengannya, maka posisi calon kepala keluarga pasti akan menjadi milikku. Fajar, dengan statusmu sebagai raja penguasa neraka, kamu pasti bisa memenuhi keinginanmu." Jaya tertawa di samping. Ekspresi Fajar membeku dan dia berdeham beberapa kali. Dia hampir lupa bahwa dia sedang berpura-pura menjadi raja penguasa neraka. "Omong-omong, Bibi, Citra ada di mana?" Fajar mengubah topik pembicaraan dan bertanya. "Dia pergi ke kuil Muara Atma. Ngapain ke sana?" Cahya menatapnya sambil tersenyum. "Setelah besok pulang, kita akan mulai merencanakan pertunangan. Tentu saja, dia berdoa untuk keharmonisan hubungan kalian. Tidak sia-sia selama ini sudah memanjakannya. Benar, kalian adalah pasangan serasi, benar-benar cocok sekali." Jauh di pedalaman pegunungan, Julian Chandra, yang merupakan Ivan Wangsa, membuang mayat keriput seorang wanita dan berjalan masuk ke dalaman gua. Dia berkata kepada seorang lelaki tua yang sedang duduk di atas panggung dengan tubuh keriput. "Master, berita telah dikonfirmasi. Agam mengalahkan Hansen dan memenangkan gelar ahli nomor 1 di 9 alam surgawi." "Oke." Aditya membuka matanya,
tatapannya yang redup mengungkapkan kedengkian. Rencana kita harus dimajukan. Baik. Ivan Wangsa berjalan keluar dari gua, melihat ke kejauhan dan berkata dengan senyum muram. Kawan lama, aku benar-benar tidak menyangka kita berdua bisa mencapai titik ini. Kamu masih begitu luar biasa seperti dulu. Sayangnya, semua usahamu akan menjadi milikku, seperti saat kuliah dulu, ya kan? Kabar tentang Agam yang mengalahkan Hansen dan menjadi ahli nomor 1 dari 9 alam surgawi telah menyebar. Hanya mereka yang akrab dengannya yang tahu bahwa pria ini, sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, hanyalah menantu yang tinggal di rumah mertua dan tidak disukai semua orang. Setelah tinggal di medan perang untuk sementara waktu dan mengajarkan beberapa metode kultivasi kepada Zack dan yang lainnya, Agam bersiap untuk pergi. Namun, dia tiba-tiba ditahan oleh Halim. Melalui telepon, siapapun bisa merasakan kegembiraannya. Cakram kerasnya berhasil dibuka dan mereka telah memperoleh informasi rahasia di dalamnya. Agam telah membantu wilayah timur, yang awalnya menghadapi potensi degradasi, memenangkan kejuaraan kompetisi, dan mengalahkan Hansen untuk mengembalikan keagungan 9 alam surgawi di Indonesia. Selain itu, dia juga mendapatkan setengah dari informasi rahasia tongkat dewa. Tidak ada yang bisa menandingi pencapaian ini. Kepala pimpinan memberi Halim perintah untuk mengundang Agam makan bersama, walau harus memohon padanya sekalipun. Di sebuah halaman kecil yang terbuka, terdapat sebuah meja persegi dan beberapa bangku panjang. Adegan tersebut tampak seperti pemandangan halaman pertanian kecil. Yang melihat adegan ini pasti tidak akan menyadari bahwa yang duduk di sana adalah para pimpinan di 9 alam surgawi. Orang dengan posisi terendah pun adalah seorang mayor jenderal. Mejanya tidak besar, belasan orang duduk saling berdempetan. Tidak ada yang sungkan, semuanya minum dan saling bersenang-senang, berbincang dan berteriak seperti warga desa biasa. Ayo, ayo! Mari bersulang untuk Pak Agam. Panji berteriak, semua pemimpin mengangkat gelas mereka ke Agam. Gelas pertama ini untuk kontribusimu dalam memimpin wilayah timur untuk memenangkan kejuaraan dan menghidupkan kembali kejayaan Palagan wilayah timur. Panji menelan seteguk anggur dan menuangkan secangkir lagi. Gelas kedua, sebagai rasa hormatku karena sudah menyelamatkan martabat 9 alam surgawi. Panji memimpin untuk meminum cangkir kedua dan menuangkan gelas selanjutnya. Gelas ketiga, sebagai rasa hormatku karena kamu sudah mendapatkan tongkat dewa untuk Indonesia. Sebelum Panji selesai berbicara, Derayes membanting cangkirnya dengan keras di atas meja. Panji memelototinya. Anggur ini untuk memberikan penghormatan ke Pak Agam? Kenapa kamu membantingnya di atas meja? Ada apa sih? Aku tidak bisa menerimanya. Derayes berteriak dan langsung berdiri, lalu dia menunjuk ke arah Agam dan berkata. Usianya di sini paling muda, dari segi senioritas, urutannya paling rendah. Kenapa aku harus bersulang untuknya? Tidak ada masalah usia dalam belajar seni bela diri kuno. Siapa yang bisa? Berarti dia gurunya. Apa kekuatan dan kendali yang ditunjukkan oleh Pak Agam masih mau kamu pertanyakan? Panji menghardik dengan marah. Kalau bukan karena latar belakang Derayes yang mendalam dan punya seorang guru yang sangat kuat, dia pasti akan memecat Derayes saat itu juga. Aku tetap tidak akan menerimanya. Derayes tahu bahwa dia memiliki latar belakang yang kuat dan tidak takut. Dia mengeluarkan selembar kertas dan berteriak. Agam, aku punya 3 pertanyaan. 1. Kenapa kamu tidak menyerang lebih awal? Kenapa tunggu sampai Windu dan Rusli terluka parah, mempermalukan 9 alam surgawi? Apa supaya kamu bisa maju dan jadi pahlawan di hadapan semua orang? 2. Kamu tahu bahwa Hansen adalah putra tertua dan putra kesayangan Raja Serigala Kutub. Kalau kamu membunuhnya sampai tidak ada yang tersisa, bukankah itu akan menyebabkan konflik antara 9 alam surgawi dan pengadilan negara barat? 3. Kamu membunuh Hansen, jadi kita cuma bisa mendapatkan setengah dari tongkat dewa. Apa sebenarnya niatmu? 3 pertanyaan tersebut diucapkan dengan suara kuat dan menggema. Agam mengeluarkan sebatang rokok dari kotak dan menyalakannya untuk dirinya sendiri. Dia tetap menatap Derayes dengan tenang. Plak. Halim dengan marah memukul meja dan bangkit sambil berkata. Derayes, mendingan kamu diam. Aku akan menjawab 3 pertanyaanmu yang bodoh itu. Pertama, Agam memang bisa bertindak sejak awal, tapi memangnya kalian akan membiarkannya begitu saja? Apalagi di saat Windu dan Rusli gagal total, di saat Agam bertarung dengan teguh, kamu bahkan masih membuat bicara sarkasme di samping. Kedua, Hansen sudah menghina kita. Kenapa harus mengampuninya? Dia adalah musuh wilayah timur. Aku pun akan membunuhnya. Ketiga, apa kamu benar-benar berpikir bahwa Hansen akan berani menghubungi Raja Serigala Kutub untuk menyerahkan separuh informasi tongkat dewa lainnya? Bermimpilah. Kalau ada kesempatan, dia pasti akan menghancurkan cakram keras itu. Kalau benar terjadi, maka kita tidak akan mendapatkan sedikit pun informasi tentang tongkat dewa. 4. Ini merupakan peringatanku. Mendingan kamu segera duduk sekarang.
Dengan status dan pangkatmu, kamu tidak pantas mempertanyakan agam seperti ini. Darius tertawa dan berkata, Pak Halim, apa kamu sudah mabuk? Aku adalah kepala instruktur palagan ketiga. Dari segi senioritas, dia jauh lebih rendah daripada aku. Dari segi pangkat, aku setidaknya masih setara dengannya. Kenapa aku tidak boleh mempertanyakannya? Sekarang kamu sudah bukan? Kepala pimpinan ibu kota kekaisaran mengambil gelas anggur dan bersulang dengan agam dari kejauhan. Dia menyesap sedikit dan berkata dengan ringan. Komandan Yipno, kamu tidak akan memecatku sekarang, kan? Darius memaksakan senyumnya. Kepala palagan ibu kota kekaisaran, Yipno Banapati, memiliki identitas lain, yaitu Panglima tertinggi 9 alam surgawi. Yipno mengeluarkan buku catatan merah baru dan membukanya perlahan. Pada saat yang sama, semua pemimpin dan instruktur yang hadir berdiri bersama, ekspresi mereka penuh dengan keseriusan. Sekarang, aku mengumumkan bahwa berkat eksploitasi militernya yang luar biasa, sekaligus membantu 9 alam surgawi mengatasi bencana besar, Agam akan dipromosikan menjadi wakil komandan palagan umum dan letnan jenderal 9 alam surgawi. Duar. Darius sangat terkejut dan mulutnya menganga dengan ngeri. Wakil komandan palagan umum 9 alam surgawi setara dengan letnan jenderal. Dia langsung melewati beberapa kelas dan menjadi atasannya. Letnan Jenderal berusia awal 20-an tahun merupakan orang termuda dengan posisi setinggi itu sejak sejarah pendirian 9 alam surgawi. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana mungkin? Bibir Darius bergetar, kemudian dia pun berteriak. Memangnya sudah berapa lama dia bergabung dengan 9 alam surgawi? Kenapa dia bisa menjadi wakil komandan begitu cepat? Aku tidak terima. Masih tidak terima? Yipno mencibir dan bertanya. Memangnya kamu bisa memimpin wilayah timur jadi juara dalam setengah bulan? Kamu bisa mengalahkan ahli seni bela diri kuno di puncak alam langit setengah langkah di usia 20-an? Apa kamu bisa mendapatkan setengah informasi dari tongkat dewa untuk Indonesia? Kalau kamu bisa melakukannya, aku akan mempromosikanmu menjadi wakil komandan juga. Masalahnya cuma satu, memangnya kamu bisa? Ngalangkah di usia 20-an? Apa kamu bisa mendapatkan setengah informasi dari tongkat dewa untuk Indonesia? Kalau kamu bisa melakukannya, aku akan mempromosikanmu menjadi wakil komandan juga. Masalahnya cuma satu, memangnya kamu bisa? Darius ingin membantah. Namun, begitu mendengar ucapan Yipno, dia tidak bisa berkata-kata. Dia langsung lemas dan duduk di kursi. 3 syarat yang barusan disebutkan merupakan hal yang sangat sulit sekali untuk dicapai. Jangankan di usia Agam yang masih muda, bahkan di usianya sekarang yang jauh lebih tua pun pasti akan kesulitan melakukannya.